Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas tema mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UKM, UMKM, dan koperasi. Sebelum membahas tema di atas, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kami kelompok 8 dari kelas 4A Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung yang beranggotakan Diah Ayu Anggun Safitri NIM 010, Istika Merdekawati NIM 025, dan Ririn Wahyu Irianti NIM 037. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM yang diampu oleh Bu Nurlaili Fikriah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan UKM, UMKM, dan koperasi. Yang pertama, pengertian UKM atau usaha kecil menengah. Yang dimaksud UKM di sini berarti sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil di sini berarti kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, pengertian UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Yang ketiga, pengertian koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli, salah satunya dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta. Menurut beliau, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi yang berlandasan asas tolong-menolong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia. Sampai saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Indonesia diprediksi mencapai 58,97 juta oleh data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan United Nations Population Fund. World Bank mengklasifikasikan UMKM menjadi 3 jenis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan, dan aset yang dimiliki, yaitu yang pertama usaha mikro, di mana jumlah karyawan kurang dari 10 orang dengan pendapatan setahun dan kepemilikan aset kurang dari 100.000 US dollar. Kemudian yang kedua ada usaha kecil, di mana jumlah karyawan kurang dari 30 orang dengan pendapatan setahun dan kepemilikan aset kurang dari 3 juta US dollar. Yang ketiga adalah usaha menengah, di mana jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan setahun, dan kepemilikan aset mencapai 15 juta US dollar. Bagaimana di Indonesia? Ada beberapa pengklasifikasian UMKM dari berbagai perspektif atau pendekatan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi bahkan undang-undang. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian dan klasifikasi berdasarkan aset dan omset tiap skala usaha sebagai berikut. Di mana usaha mikro asetnya maksimal 50 juta rupiah dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Usaha kecil aset dari 50 juta sampai 500 juta rupiah, sedangkan omset dari 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah. Kemudian usaha menengah asetnya dari 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah dan omset
dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Yang kedua, menurut Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik atau BPS mengklasifikasikan berdasarkan kuantitas tenaga kerja yang digunakan pada setiap unit usaha, yaitu yang pertama usaha kecil di mana tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah tenaga kerja 20-99 orang. Selanjutnya adalah perkembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Perkembangan koperasi, yang pertama adalah perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2009 sampai 2013, jumlah unit dan anggota koperasi terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan unit sekitar 4,2% dan anggota sebesar 4,1%. Rata-rata jumlah anggota pada tahun 2014 adalah sekitar 174 orang per koperasi. Perkembangan usaha koperasi yang ditunjukkan dari aspek-aspek modal, volume usaha, serta sisa hasil usaha juga menunjukkan kinerja yang terus meningkat, rata-rata sekitar 28,9%, yang utamanya didorong oleh peningkatan partisipasi anggota dalam memupuk modal koperasi secara mandiri. Jumlah KSP sampai dengan Oktober 2012 adalah sebanyak 8.761 unit dengan jumlah anggota lebih dari 2,9 juta orang. Di luar populasi KSP, terdapat 86.203 koperasi non-KSP yang memiliki unit simpan pinjam atau USP yang melayani lebih dari 14,8 juta anggotanya. Yang kedua, yaitu perkembangan UMKM. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan oleh populasinya sebagai pelaku usaha terbesar serta kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto atau PDB, ekspor, dan penciptaan modal tetap atau investasi. Ditinjau secara sektoral, sebagian besar UMKM bergerak di sektor primer yaitu 50,1% dan sektor tersier yaitu 42,5% dan sebagian kecil di sektor sekunder. Selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap UKM, UMKM, dan koperasi. Saat ini kamu pasti sudah mendengar bahwa seluruh dunia sedang berjuang menghadapi wabah. Wabah yang bernama virus COVID-19 yang merupakan penyakit menular disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, di mana virus ini bermula dari kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau yang disebut dengan COVID-19. Kita bisa melihat bahwa dalam beberapa bulan saja sejak kemunculan pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, terutama di sektor ekonomi. Dampak terbesarnya adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari keseluruhan aktivitas kita, yaitu interaksi fisik antar manusia, sehingga memaksa kita menerapkan kebijakan social distancing. Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Dunia pelaku usaha baik dalam skala besar maupun menengah kini sudah mulai kelimpungan. Proses input dan output ekonomi macet. Banyak perusahaan menutup usaha dan pabriknya akibat transaksi perdagangan mengalami penurunan akibat kurangnya pembeli serta terbatasnya ekspor sehingga mengalami penurunan omset. Kemudian pemberhentian hak kerja terjadi di mana-mana, baik buruh pabrik, karyawan hotel, usaha angkutan, transportasi, tempat-tempat pariwisata, dan banyak sektor jasa lainnya. Pandemi COVID-19 ini juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi koperasi, UMKM, dan UKM. Pada bulan Maret 2020, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merilis jumlah pengaduan dari koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak virus corona. Berdasarkan data, terdapat 1.332 koperasi dan UMKM yang terdampak. Pandemi COVID-19 ini juga turut mengakibatkan menurunnya bahkan hilangnya pendapatan usaha anggota koperasi. Kemudian pada bulan April 2020, tercatat ada sekitar 37.000 pelaku usaha menengah kecil dan mikro yang melapor ke Kementerian Koperasi dan UKM yang merasakan dampak dari adanya COVID-19 ke usaha mereka. Data didapat dari laporan pelaku UMKM melalui berbagai sumber, yaitu Hotline Call Center Kementerian Koperasi dan UKM, dinas terkait di daerah, serta asosiasi pendamping UMKM. Dari data laporan tersebut, sebanyak 56% UMKM melapor karena terjadi penurunan penjualan. 22% mengaku kesulitan bermodalan, 15% melapor terjadi distribusi yang terhambat,
dan 4% melaporkan kesulitan bahan baku. Untuk mengatasi sejumlah dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini, para pelaku koperasi dan UMKM mempunyai terobosan untuk menopang perekonomian dan pemenuhan anggota mereka. Pada bulan Mei 2020, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa penjualan produk makanan secara online mengalami kenaikan sebesar 300%. Sebagian UMKM bisa bertahan dengan beralih untuk mengikuti permintaan-permintaan seperti menjual bahan pokok makanan, makanan setengah olah, makanan herbal, dan lainnya. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan social distancing yang membuat sebagian restoran tutup, sehingga usaha makanan dan jasa antar makanan menjadi meningkat. Saat ini juga sudah ada 100 UMKM yang dikurasi untuk memproduksi APD. Menteri Koperasi dan UKM, Teten, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerjasama dengan PT Daruma Adira Pratama terkait quality control dan akses pemasaran baik offline maupun online produk APD yang diproduksi oleh KUMK melalui program Karya Nusantara. Kemudian Dewan Koperasi Indonesia di Kopin akan berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok anggota koperasi yang terdampak COVID-19. Sumber sembako diupayakan dari berbagai pihak, seperti program bantuan sosial pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, maupun dari jaringan koperasi itu sendiri. Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar untuk membangun solidaritas sosial, mulai dari diri sendiri, tenaga medis, pelaku bisnis, hingga pemerintah tidak boleh egois. Semua harus saling mendukung, saling peduli, saling tolong-menolong, dan sama-sama melakukan sesuatu sesuai porsinya masing-masing. Karena tahukah kamu, yang menjadi musuh terbesar yang dihadapi saat ini adalah rasa egois. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.